Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai gerak harmonik sederhana. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yaitu yang pertama ada Rafirda Fitri Muawani dengan NIM 12120700084. Kemudian yang kedua ada Ramadan Dwi Aldiansyah dengan NIM 12120700088. Kemudian ada Salma Fadilah dengan NIM 12120700095. Dan yang terakhir ada Anggun Awaliatus Saadah dengan NIM 12120700012. Gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Nah, gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama itu kan disebut dengan gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga dengan gerak harmonik. Contohnya adalah benda yang osilasi pada ujung pegas, osilasi dawai, roda keseimbangan, ataupun atom dalam molekul. Jenis gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada gerak harmonik sederhana linier. Contohnya adalah penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal ataupun gerak vertikal dari pegas. Yang kedua adalah gerak harmonik sederhana angular. Contohnya adalah gerak bandul, osilasi ayunan tersi. Adapun gerak bolak-balik benda yang bergetar terjadi tidak tepat sama karena pengaruh gaya geseknya. Seperti gerak harmonik sederhana angular ini. Ketika kita memainkan sebuah gitar, senar gitar tersebut akan berhenti bergetar apabila kita menghentikan petikan. Demikian juga dengan bandul yang berhenti berayun jika tidak digerakkan secara berulang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gesekan atau gaya gesek udara. Kita dapat melihat gerak harmonik pada bandul di samping ini. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan terdiam di titik keseimbangan di titik B. Jika benda ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka benda akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerak beban akan terjadi berulang secara periodik, dengan kata lain beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Gaya gesekan menyebabkan benda-benda tersebut berhenti berosilasi. Jenis getaran seperti ini disebut getaran harmonik terendam. Walaupun kita tidak dapat menghindari gesekan, kita dapat meniadakan efek rendaman dengan menambahkan energi ke dalam sistem yang berosilasi untuk mengisi kembali energi yang hilang akibat gesekan. Nah, salah satunya adalah pegas dalam arloji. Sedangkan gerak harmonik pada pegas, pegas ini merupakan suatu benda yang sering kita jumpai dalam berbagai aplikasi dari saklar hingga sistem kendaraan. Nah, di sini kita melihat gerak vertikal pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar di sampingnya. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik ataupun didorong. Pemulih pada gerak harmonik sederhana. G pemulih pada pegas atau K konstanta pegas Newton per meter, kemudian Y sebagai simpangan meter. Dengan rumus F, K, Y sebagai notasi skalarnya dan F sama dengan minus K, Y sebagai notasi vektor. Kemudian gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana. M sama dengan massa beban dengan satuan kilogram. Gram sama dengan percepatan gravitasi. Meter per second kuadrat. Dengan rumus F sama dengan mg sin theta. Periode dan frekuensi. Periode waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Untuk pegas yang memiliki konstanta pegas K yang bergetar karena adanya beban bermassa M,
periode getarannya adalah T sama dengan 2pi akar dari M per K. Sedangkan pada ayunan bandu sederhana, jika panjang tali adalah I, maka periodenya adalah T sama dengan 2 lambda akar dari I per G. Simpangan gerak harmonik sederhana dengan rumus Y sama dengan A sin omega T sama dengan A sin 2pi Ft, di mana Y itu sebagai simpangan dengan satuan meter, A itu amplitudo sebagai meter, omega itu kecepatan sudut dengan satuan radian per second, kemudian F sama dengan frekuensi, satuannya adalah Hertz, dan T sebagai waktu yang ditempuh dengan satuan second. Kecepatan gerak harmonik sederhana untuk benda yang pada saat awal, di mana kondisinya adalah T sama dengan 2pi akar dari M per K. Sedangkan pada ayunan bandu sederhana, jika panjang tali adalah I, maka periodenya adalah T sama dengan 2pi akar dari I per G. Simpangan gerak harmonik sederhana dapat dirumuskan Y sama dengan A sin omega T sama dengan A sin 2pi Ft, di mana Y sebagai simpangan dengan satuan M, A-nya itu amplitudo dengan satuan meter, kemudian omega itu kecepatan sudut dengan satuan radius per second, kemudian F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, dan T sama dengan waktu tempuh dengan satuan second. Percepatan gerak harmonik sederhana untuk bentuk yang pada saat awal θ 0 sama dengan 0, maka percepatannya adalah A sama dengan dV per dt sama dengan D per dt, A cos omega T sama dengan min omega kuadrat A sin omega T sama dengan min omega kuadrat Y. Nilai percepatan A akan maksimum pada saat sin omega T sama dengan 1, sehingga percepatan maksimumnya adalah AM sama dengan omega kuadrat A. Arah percepatannya A selalu sama dengan arah gaya pemulihnya. Contoh penerapan dari gerak harmonik sederhana yaitu ada ayunan. Ayunan di taman merupakan contoh dari gerak harmonik sederhana. Gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemulih adalah gerak harmonik sederhana. Selanjutnya yang kedua ada shock pegas mobil. Pegas atau shocker dipasang pada roda mobil untuk memastikan perjalanan yang aman bagi penumpang. Setiap kali mobil menabrak jalan bergelombang, pegas atau shocker ini berfungsi sebagai peredam kejut menuju perjalanan yang mulus. Gaya pemulihan pada pegas akan mendorong roda mobil kembali ke tempatnya. Selanjutnya yaitu ada bungee jumping. Ini juga merupakan salah satu contoh dari gerak harmonik sederhana. Karet elastis panjang diikatkan pada pergelangan kaki orang yang kemudian melompat dari jembatan atau ketinggian tertentu. Pelompat berosilasi ke bawah dan ke atas dan menjalani gerak harmonik sederhana karena elastisitas kabel bungee, meskipun ketinggiannya menurun. Selanjutnya ada cradle. Cradle merupakan salah satu contoh dari gerak harmonik sederhana. Gerakan maju mundur buayan disebabkan oleh satu dorongan ke sana dan dipertahankan dengan prinsip gerakan harmonik sederhana, dan karenanya menyebabkan bayi tertidur. Mungkin sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.